Maka dari itu, jangan menilai diri kita beruntung sebelum kita masuk pada kriteria yang disebutkan beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh merasa beruntung saat di dunia, tapi hukum Allah menjadikan Anda hidup bukan hanya di dunia. Firaun itu kayak orang hebat saat di dunia, tapi begitu selesai kehidupan di dunia, jadi mayat mengambang yang tidak jelas, rugi. Qarun itu kayak orang hebat saat di dunia. Qarun kaya, hebat di dunia. Begitu selesai kehidupan dunianya, rugi. Jadi kalau ada orang sekarang kaya, pengen ikutan seperti Qarun, dia telat, terlambat. Kalau ada orang sekarang punya kedudukan, merasa hebat, sudah keduluan. Fir'aun sudah duluan dibandingkan dengan dia, tapi rugi. Nah sekarang persoalannya, bagaimana caranya hidup kita di dunia beruntung, pindah dari dunia beruntung, dan pindah dari alam setelah dunia juga beruntung. Ada 4 syaratnya. Sekarang persoalannya, kalau Anda tidak ingin rugi dalam 24 jam sehari diberikan oleh Allah, apa yang harus kita kerjakan dalam 24 jam ini? Maaf ya, kalau kata orang Kabupaten Bandung Anda rugi, Anda bisa pindah ke kota Bandung. Kalau se-Bandung mengatakan Anda rugi, pindah ke Bekasi. Se-Jawa Barat mengatakan Anda rugi, pindah ke Jawa Tengah. Se-Indonesia mengatakan Anda rugi, Anda boleh pindah ke Malaysia kemanapun Anda inginkan. Tapi kalau Allah mengatakan Anda manusia rugi, Anda mau pindah kemana? Pindah ke kuburan, Anda rugi. Hari kiamat, Anda rugi. Di sidang di kiamat, Anda rugi. Kalau Allah sudah mengatakan Anda rugi, maka pindah kemanapun Anda akan punya masalah. Maka dari itu, jangan menilai diri kita beruntung sebelum kita masuk pada kriteria yang disebutkan beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh merasa beruntung saat di dunia, tapi hukum Allah menjadikan Anda hidup bukan hanya di dunia. Firaun itu kayak orang hebat saat di dunia, tapi begitu selesai kehidupan di dunia, jadi mayat mengambang yang tidak jelas, rugi. Qarun itu kayak orang hebat saat di dunia. Qarun kaya, hebat di dunia. Begitu selesai kehidupan dunianya, rugi. Jadi kalau ada orang sekarang kaya, pengen ikutan seperti Qarun, dia telat, terlambat. Kalau ada orang sekarang punya kedudukan, merasa hebat, sudah keduluan. Fir'aun sudah duluan dibandingkan dengan dia, tapi rugi. Nah sekarang persoalannya, bagaimana caranya hidup kita di dunia beruntung, pindah dari dunia beruntung, dan pindah dari alam setelah dunia juga beruntung. Ada 4 syaratnya. Ini nanti yang terkait erat dengan materi kita untuk makna yang kedua ini. 1. Illalladzina amanu. Kalau Anda ingin terbebas dari kerugian itu, setiap hari beraktivitas, dari mulai bangun sampai tidur lagi, maka syarat pertama, semua aktivitas itu harus diisi dengan iman namanya. Illalladzina amanu. Orang-orang yang ingin terhindar dari kerugian dalam beraktivitas, maka semua aktivitasnya mesti didasari dengan iman. Tahan, saya agak pelan-pelan. Konsekuensinya, kalau ada orang hidup tidak punya iman, sekalipun dia merasa enak hidupnya saat di dunia, tapi menurut pandangan Allah, dia orang rugi. Awas, jadi ada orang yang setiap detiknya tidak punya iman. Dia mengerjakan apapun, mau merasa kaya, merasa hebat, punya kedudukan, rumahnya luas, kendaraannya banyak, tetap dalam pandangan Allah, dia rugi. Karena apapun yang dia miliki, tidak akan menyelamatkan dia dari kerugian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran surah ke-25 ayat 23. Quran surah 25 ayat 23. Baik. Pernah dengar kalimat ini? Kenapa ada orang beriman pernah berbuat salah bisa masuk surga? Tapi kenapa ada orang yang belum beriman atau tidak beriman, dia kelihatan baik masuk neraka? Pernah dengar pertanyaan itu? Ada yang non muslim baik? Ada. Non muslim jujur ada? Ada banyak. Zaman Nabi sudah ada.
Dan Sayyidah Aisyah pernah ditanya, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, si fulan itu baik, suka membantu, suka menolong, cuma dia tidak beriman. Apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka? Perhatikan jawaban Nabi SAW. Ketika turun pertanyaan itu, turunlah kemudian ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan sifat keadaan Allah di sini. Lihat sini. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kalau ada orang-orang yang tidak beriman atau belum beriman, berbuat baik dalam kehidupan dunianya, jadi saat di dunia dia berbuat baik, bangun jembatan, bangun jalan, tolong orang, renovasi rumah dan sebagainya, Allahu Akbar. Perhatikan, kata Allah, saya akan segera balas kebaikan itu saat dia ada di dunia. Jadi karena dia berbuat baik dalam hukum dunia, maka saya pun mesti adil. Saya akan balas kebaikan itu dalam kehidupan dunianya. Dia berbuat baik dalam urusan dunia, maka saat di dunia saya balas kebaikannya dengan menggunakan hukum dunia. Dia diapresiasi, karirnya bisa mudah, didoakan oleh banyak orang dapat hidayah, tapi itu pilihan, dia mau mengambil atau tidak. Jadi keadilan Allah menjadikan sekalipun orang tidak beriman, tapi dia berbuat baik dalam urusan dunia, maka dibalas oleh Allah dalam kehidupan dunianya. Turunkan hukum dunia, dibalas semuanya. Tapi kata Allah, maaf, faja'alnahu haba'an manthura. Cuman hukum akhirat beda dengan dunia. Akhirat itu bekalnya bukan bekal dunia, tapi bekalnya diawali dengan iman. Ini poinnya. Jadi kalau seseorang pulang ke akhirat tidak bawa iman, seakan-akan dia menuju Allah tanpa bekal yang dia bawa. Makanya bekal-bekal dunia nggak laku saat di akhirat. Jangankan akhirat, alam kubur aja nggak dibawa. Nih contoh. Gelas ini dunia atau akhirat? Dari mana taunya? Karena di akhirat gak ada yang seperti ini. Pernyataan Al-Quran, bi akwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Di akhirat itu gelas-gelas yang biasa kalian minum akan berubah menjadi cawan-cawan yang berlapiskan emas dengan untayan mutiara yang sangat indah tak terlukiskan. Gak akan ada merek Akhir TV di situ. Dan gelasnya gak akan begini, indah, luar biasa, mutiara berkilauan hebat. Gak akan seperti ini. Yang ini jangankan ke akhirat, ke alam kubur tadi bawa. Ya Allah, mohon dek ya, kalau nanti kakak meninggal, kakak pernah ikut kajian dapat hadiah gelas, tolong saat dikubur sertakan dengan gelasnya. Mustahil. Sayang, ini handphone pertama saya yang sangat halal dari peluh keringat saya. Nanti kalau saya meninggal, tolong kuburkan dengan handphonenya. Kalau kangen, miss call aja. Mustahil. Habis. Handphone hilang, mobil tidak ikut, rumah habis, gelas sudah selesai. Jadi jangankan urusan akhirat, urusan dunia pun saat Anda tinggalkan, meninggal dunia, telah meninggal dunia, artinya meninggalkan semua yang ada di dunia dengan segala hukum-hukumnya. Jadi kalau Anda ingin bicara dunia, hukumnya hukum dunia. Kalau Anda ingin bicara akhirat, hukumnya hukum akhirat. Maka kata Allah, saya adil. Kalau ada orang berbuat baik dalam urusan dunia, saya balas dengan hukum dunia. Tapi kalau dia pulang ke akhirat gak bawa bekal akhirat, keadilan saya menjadikan itu harus dipraktekkan. Bekal akhirat, iman. Jadi kalau orang pulang ke akhirat tanpa bawa bekal akhirat, dimasukkan ke surga juga, maka Allah tidak memiliki sifat keadilan di situ. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Sama-sama masuk surga, bagaimana mungkin yang tidak punya bekal diberikan perlakuan yang sama dengan yang punya bekal? Makanya terbuka, kata Allah, sepanjang di dunia kamu silahkan. Kalau ingin ke akhirat pulang dapat kebaikan, nih cari bekal iman. Karena itu kalau ada orang, maaf ya, dalam 24 jam tidak memiliki iman, maka dia hanya akan terasa beruntung saat dalam urusan dunia saja. Begitu meninggalkan dunia, di situ ada persoalan. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka bekal dunianya kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Tidak ada berlaku dalam hukum Allah. Paham? Baik. 2. Maaf, kita beriman sampai hari ini? Yang tidak beriman boleh angkat tangan? Oh, baik, alhamdulillah. Dan kita mendoakan bagi orang yang belum beriman jangan dicela. Tapi kita doakan. Di situ kita akan belajar fikih dakwah nanti ya. Hati-hati, jangan dicela. Begitu lewat ada yang belum beriman, neraka. Tidak. Masya Allah. Tidak. Malam sujud, ya Allah tetangga saya ya Allah belum beriman. Berikan hidayah kepadanya ya Allah. Ya Allah saya mohon ya Allah.
kami bersama-sama bertetangga, kami olahraga sama-sama, bahkan bekerja bersama-sama. Ya Allah, jadikan kami menyatu bersama saat di akhirat kembali kepadamu. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang mengaku beriman, di mana kita bisa melihat ciri imannya? Karena ada orang mengaku beriman ditolak langsung oleh Quran. Hati-hati. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Hati-hati. Quran surah ke-49 ayat 14. Saya agak pelan-pelan. Qalatil a'rabu amanna. Ada sebagian orang-orang Arab berkata, saya telah beriman. Tiba-tiba turun ayat, qul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada mereka, kalian belum beriman. Awas. Hati-hati, tadi saya tanyakan, semua beriman? Beriman Ustaz. Apa tanda keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau cuma ngaku beriman, zaman dulu pun sudah ada. Orang Arab berkata, kami beriman. Kata ayat, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan dulu, kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cuman sayang, Islamnya, kalimat imannya cuman di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman pada Allah, beriman. Yakin. Cuman kalimat imannya cuman di lisan, tidak sampai ke dalam hatinya. Sesuatu yang tidak sampai ke dalam hati, maka tidak ada perintah dari hati untuk mengerjakan nilai-nilai keimanannya. Yang normal itu begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu diucapkan, kalimatnya sampai ke dalam hati kita. Dari hati menyebar ke tangan, menyebar ke mata, menyebar ke lisan, menyebar ke kaki. Sehingga ketika kemudian diuji oleh Allah, turun perintah, aqimus shalah. Hei, kamu yakin dengan saya? Ya. Beriman kepada saya? Ya. Saya perintahkan kalau kamu beriman kepada saya, tunaikan salat. Maka ketika diperintahkan tunaikan salat, karena iman sudah masuk ke dalam hatinya, maka hatinya merespon, dimasukkan ke tangannya. Tangan siap-siap, cari pakaian yang baik. Mata siap-siap, wajah siap-siap, kaki siap-siap, melangkah ke masjid, hamparkan sajadah, kemudian dia salat. Itulah iman. Makanya kalimat iman pertama dalam Quran seringkali disandingkan dengan turunan-turunan nilai Islam itu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah yang gaib, maka dia akan membuktikan imannya dengan menunaikan shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia mau berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia mau berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman kepada Allah, benar-benar beriman, maka kalimat iman itu tidak hanya sekedar di lisan, tapi akan meresap ke dalam jiwanya dan dibuktikan dengan pembuktian amal dalam kesehariannya. Karena kalimat iman tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali bersanding dengan kalimat amal. Iman itu keyakinan. Keyakinan yang baik butuh pembuktian. Makanya kalau ibu yakin dengan seseorang, itu harus ada pembuktiannya. Kata seorang lelaki pada seorang gadis mengatakan, sayang, aku cinta kamu. Masya Allah, jangan tuliskan kalimat cinta di lisanmu. Jangan katakan cinta hanya di lisanmu, cukup tuliskan itu di buku nikah. Pembuktian. Karena setiap apa yang disampaikan dengan penuh keyakinan, dia membutuhkan pembuktian. Belum siap, sudah tahan dulu, puasa aja dulu. Jadi jomblo syariat. Jomblo dibagi tiga, jomblo fisabilillah, jomblo syariah, dan jomblo sengketa. Ya, lain waktu kita bahas ya. Ini. Karena itu ayatnya teruskan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang hidupnya penuh dengan iman, kemudian dengan iman itu akan membimbing dia berperilaku baik dalam kehidupan. Amal baik yang dibimbing oleh iman itu disebut dengan amal soleh namanya. Setiap perbuatan, amal itu perbuatan. Minum perbuatan tidak? Makan perbuatan bukan? Bekerja perbuatan bukan? Perbuatan. Nah, orang-orang yang punya iman ini, maka imannya akan membimbing perbuatannya untuk menjadi soleh. Soleh itu baik dalam ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik menurut Allah. Soleh. Contoh. Minum perbuatan bukan? Perbuatan berarti amal. Tapi apakah setiap amal ini soleh? Belum tentu. Apakah setiap ada air boleh diminum? Belum tentu.
Orang-orang yang minum dengan iman, maka dia tidak akan pernah menyentuh minuman-minuman yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamar, segala yang memabukkan Allah tidak suka. Quran surah kedua ayat 219, Quran surah ke-5 ayat ke-90. Innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, rijsun min amali syaitani fajtanibu. Rijsun min amali syaitani fajtanibu. Saya tidak suka dengan khamar. Setiap yang memabukkan, miras antika, judi dan sebagainya, kata Allah saya enggak suka. Itu pekerjaan setan, jauhi, tinggalkan. Maka kalau ada orang mengaku beriman tapi dia menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya ada yang salah dalam iman yang dia akui itu. Berubah perbuatannya dari amal soleh menjadi amal salah. Mustahil. Apa ini? Whisky. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mustahil. Tidak akan pernah bersanding kalimat baik dengan perbuatan mungkar. Jadi ingat baik-baik teman-teman sekalian, ingat ya, kalau ada di antara kita mengaku beriman, tapi perbuatannya dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak menjadi amal soleh, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang lemah dalam imannya. Yuk. Makanya setiap perbuatan kita kalau antum lihat di Quran, itu selalu menyertakan kata iman di awalnya. Contoh mata, dari kepala sampai kaki. Coba buka Quran surah 24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, jaga pandangannya dari yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghaddul basar itu memalingkan dari sesuatu yang Allah tidak sukai. Antum punya istri, yang dilihat istri orang, itu enggak disukai. Antum punya sandal, keluar dari masjid, yang dilihat sandal orang, tidak disukai. Orang-orang yang orang-orang yang pandangannya dijaga oleh imannya, maka dia akan palingkan dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya sering katakan, itu lisannya ikutan, begitu salah lisannya menyesal. Lihat, gambar-gambar yang tidak seronok, tayangan-tayangan yang tidak bagus, buka TV, begitu dibuka iklan menampakkan aurat, dia palingkan. Kalau imannya benar dia palingkan, bahkan lisannya bisa istighfar, astagfirullah, palingkan. Ini bukan pandangan saya. Dan cepat, gak ada telat. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nyambung. Paham ya? Itu dari mata. Belum ke lisan. Maaf. Barangkali kita sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin taklim, tapi seringkali gagal dalam urusan yang kedua ini. Amal keseharian kita. Buka Quran surah ke-49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, lisan. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang telah menyatakan diri beriman. Iman dulu nih. Maaf. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 11 sampai 12-nya nyambung. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Jangan mencela. Berapa kali selama hidup ini kita gunakan lisan untuk mencela orang lain? Bahkan mencela saudara sendiri, bahkan mencela sahabat. Amanu wa amilus solihat, maka surga hanya akan menjadi angin yang berlalu saja. Maka muncul istilah angin surga. Kita harus teruskan pada ayat yang seterusnya. Perhatikan kalimatnya. What yang terkait dengan ingin dapatkan nilai ini, keimanan, maka ini bisa anda raih keduanya dengan tawassaw bil haq. Masya Allah. Antum terlambat lagi? Ya, baik. Lihat sini. Bismillah. Tawassaw bil haq. Tahan sebentar. Maaf teman-teman sekalian. Tadi kita itu hidup sendirian atau hidup banyak orang di bumi ini? Banyak. Kalau banyak disebut apa tadi namanya? Nas, Anas, bahkan suratnya sangat hafal di dalam kepala. Qul a'udzu birabbin Anas. Baik, lihat sini. Kita hidup tidak sendirian, kita hidup banyak orang, kita pun surganya tidak cukup untuk Anda sendirian. Terlampau luas kalau surga hanya untuk Anda sendirian. Allah anugerahkan surga untuk semua orang yang ingin memasukinya. Bukankah Anda punya ayah? Bukankah Anda punya ibu? Bukankah Anda punya adik? Bukankah Anda punya anak? Bukankah Anda punya cucu?
Mustahil ada anak ingin masuk ke surga tanpa membawa ayah dan ibunya. Mustahil ada orang tua masuk ke surga tanpa ingin melibatkan anak-anaknya. Mustahil ada kakek ingin ke surga tanpa membawa cucunya. Maka dari itu setiap orang yang ingin ke surga, pertama kata Quran, dia tidak boleh soleh sendirian. Karena surga Allah kemudian hadirkan tidak hanya usus cukup untuk dirinya seorang. Ada orang-orang yang terlibat membuat dia soleh dalam kehidupannya. Anak bisa sholat karena ayah memfasilitasi, karena ada guru yang mengajar. Masa anaknya ke surga gurunya tidak diajak? Masa anaknya ke surga bapak ibunya tidak ikut? Maka jika ada orang-orang ingin menghadirkan iman dalam hidupnya, memperbanyak amal solehnya, maka rumus yang pertama, dia mesti serius kata Allah untuk bisa membangun visi, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk saling memberikan petunjuk bisa masuk ke dalam surga itu. Bekerja sama saling memberi petunjuk, bahasa Arabnya disebut dengan tawasaw, dari kata wasiat, memberikan pesan yang kuat. Ngajak, yuk ajak, ayo ajak, ayo ajak. Karena mustahil kalau tidak diajarkan, tidak diajak, tidak disampaikan, bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan untuk beramal soleh? Apa ada anak yang baru lahir tiba-tiba tumbuh dewasa langsung sholat? Mustahil. Kalau orang tuanya tidak membimbing dia untuk sholat, mustahil dia bisa sholat. Apa ada anak tiba-tiba lahir kemudian bisa baca Quran? Mustahil. Kalau bukan dihadirkan guru yang mengajarkan dia baca Quran, tidak akan bisa dia baca Quran. Apa ada orang berangkat ke Mekah tanpa belajar manasik bisa langsung haji? Mustahil. Bahkan dia bisa kebingungan dari mana dia memulai tawaf. Dia belajar dari si fulan, dia belajar dari si fulan, dia mengajar si fulan, maka saling belajar dan mengajar, saling menyampaikan pesan kebaikan yang kuat, itu yang disebut dengan tawasaw. Ini poinnya. Apa yang disampaikan? Apa yang kemudian kita mesti ajak? Apa yang kita ajarkan? Diikat dengan satu kalimat oleh Allah, bil haq. Apa itu al-haq? Buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 149. Paling kanan, sebelah atas. Kalau mau dari 147, boleh. 148-nya, fastabiqul khairat. 149-nya, ditemukan kalimat ini. Teruskan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. 147-nya. Perhatikan, al-haqqu mir rabbika. Setiap yang disebut hak itu segala yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya. Semua yang disebut dengan al-haq itu adalah setiap tuntunan, ajaran, kebenaran yang semua sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda temukan kalimat hak dalam Al-Qur'an, itu jangan diartikan banyak hal kecuali dua saja. Pertama, kebenaran mutlak. Satu kebenaran mutlak yang tidak ada relatif di sini. Misal, maaf ya, maaf. Warna yang paling bagus apa? Biru atau merah? Yang biru angkat tangan. Yang merah? Tuh, ada yang angkat biru, ada yang merah. Itu tandanya relatif. Tidak semua bisa mengatakan biru yang paling bagus. Tidak semua mengatakan merah yang bagus, tidak. Bahkan seorang perempuan datang ke pengajian saja sudah bisa cari seragam. Datang ke suaminya, bawa dua baju. Satu merah, satu hijau. Dia tanya, papa yang bagus mana ya? Merah atau hijau? Kata suaminya, kayaknya hijau deh mah. Ah, kayaknya merah deh pak. Tuh. Katanya nanya, tapi sudah punya jawaban. Hebat. Mending kalau dipakai, begitu datang, kuning. Relatif. Di manusia itu relatif, pengen ini. Kata si A, ayam enak. Kata si B, bebek yang enak. Kata si A, kambing enak. Kata si C, maaf, sapi yang enak. Tapi kalau kata Allah A, maka tidak ada pilihan yang lain. Kata Allah, Tuhan yang benar Allah, maka tidak ada alternatif Tuhan yang lain. Kata Allah, inna dina indallahil Islam, maka tidak ada pilihan yang lain. Kata Allah, ini yang halal, yang lain haram, maka yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Nikah itu halal, zina itu haram. Maka sampai kapanpun zina itu buruk, nikah itu halal, itu yang baik. Maka semua kebaikan yang bersumber dari Allah itu benar mutlak, dan semua tuntunan yang bersumber dari Allah itu yang disebut dengan al-haq. Baik sifatnya ibadah. Misal salat. Salat itu ibadah. Kalau Allah katakan, ayo salat, kita salat, itu yang disebut al-haq. Baik sifatnya muamalah. Maaf, muamalah. Bergaul dengan sesama.
Turun ayat-ayat, kata Allah infak, wa anfiku infak. Infak pada tetangga, infak pada orang tua. Begitu diturunkan kalimatnya, itu yang disebut al-haq. Baik yang disebut akhlak. Akhlak. Bersikap baik dalam ibadah ataupun muamalah. Maaf, ada orang sholat, taunya cuma sholat aja. Padahal akhlak dalam sholat pun itu ada. Turun Quran surat 7, ayat ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, gunakan akhlakmu kepada Allah. Cari pakaian yang paling bagus. Anda diundang oleh manusia. Maaf, ada undangan, ada prasmanannya. Masya Allah. Maaf. Pakaian disiapkan jauh-jauh hari. Beli sepatu baru. Beli pakaian baru. Bawa oleh-oleh. Datang. Subhanallah. Cuman datang. Ngantri beberapa jam. Prasmanan gak kebagian. Salaman pulang. Allah undang Anda 5 kali dalam sehari. Berjanji mengabulkan doa Anda, memberikan apa yang Anda butuhkan, mengampuni dosa Anda, memaafkan kesalahan Anda. Kenapa ketika datang pada Allah pakaian Anda seperti itu? Tidak ada bedanya ketika Anda main bola dengan ketika Anda sholat. Makanya orang-orang yang berakhlak kepada Allah dalam ibadahnya, dia akan menyiapkan pakaian yang terbaik ketika menghadap kepada Rabbnya. Satu. Muamalat juga demikian. Bagaimana Anda bicara dengan orang tua? Bagaimana orang tua ketika akan mengajak anaknya ke masjid? Bagaimana ibu ketika mengajarkan anaknya sopan santun? Bagaimana guru ketika mengajar muridnya? Semua ada tuntunan apa yang disebut dengan akhlak itu. Singkatnya, semua tuntunan kebaikan dalam kehidupan itu yang disebut dengan sumbernya al-haq. Nah kita, kalau ingin masuk surga kata Al-Quran, kalau benar-benar beriman kepada Allah, kalau benar-benar ingin mengerjakan amal soleh, maka kita diminta oleh Al-Quran langsung, ayo saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, supaya semua bisa masuk surga. Bagaimana cara mengingatkannya? Ingatkan mereka untuk mengerjakan semua tuntunan dari 3 hal ini yang disebut dengan al-haq. Ibadahnya benar, muamalahnya benar, dan akhlaknya mulia. Kalau cuma ibadah, tapi ininya kosong, maka akan muncul persoalan. Zaman Nabi ada ibu yang diadukan, seorang perempuan diadukan kepada Nabi SAW. Padahal dia rajin sholat, rajin puasa. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau ibu ini tidak tobat maka tempatnya di neraka. Kenapa dia? Karena ternyata dia hubungannya tidak baik dengan tetangganya. Sering mencela tetangganya, sering menggunjingkannya. Ternyata turun hadis Nabi, kata Nabi dia akan bangkrut. Sholatnya, dia sholatnya melahirkan pahala. Tapi dia menggunjing orang lain, maka pahala sholatnya dipindahkan kepada yang baru digunjingkannya. Ibu datang taklim ke sini, pulang taklim menggunjingkan orang. Lihat tuh ya, Jeng, pakai jilbab tapi nggak mau ngaji. Iya ya, barangkali belum jadi ahli surga ya. Iya. Oh. Itu ketika ibu bicarakan seperti itu, pahala taklim ibu pindah kepada orang tadi. Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh yang menggunjingkan orang. Sama. Duhai teman-teman yang merindukan surga dan bercita-cita masuk ke dalamnya, berapa kali antum ikut pengajian, tapi berapa kali juga lisan antum mencela pengajian yang lainnya. Duhai teman-teman yang merindukan surga, berapa kali antum bangun tahajud di malam hari, dan selepas tahajud jemari antum mudah kemudian melecehkan orang lain, menulis status yang tidak baik, memposting gambar-gambar celaan, merasa yang paling hebat dalam kehidupan, merasa yang paling sempurna ibadahnya, menuduh orang lain dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jangan-jangan surga yang tinggal sehasta itu menjadi jauh kembali karena hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita itu. Ini poinnya. Nah sekarang pertanyaannya, Ustaz, kalau saya ingin membangun jembatan untuk menggabungkan 3 hal ini dan bekerja sama dalam kebaikan untuk sama-sama menjadi muslim yang baik menerapkan 2 nilai tadi, maka bagaimana caranya? Maka Al-Quran turunkan 1 kalimat untuk bertawasau bil haq, memadukan 3 hal ini. Kalimat itulah yang secara singkat disebut dengan dakwah namanya. Salat, ibadah, contohnya salat. Bapak ingin ngajak anaknya salat, tawasau bil haq. Bagaimana cara ngajaknya? Ada dalam kalimat dakwah caranya. Tidak sedikit bapak ngajak anaknya salat tapi mendapat penolakan dari anaknya karena cara mengajaknya keliru. Bagaimana bisa ngajak orang lain sholat, anak sendiri saja sudah menolak Anda? Nah, ayo cepat siap-siap sholat. Bapak aja belum siap-siap, sekarang aja sholat. Kemarin kemana aja? Tuh. Yang paling hebat, teman sendiri diajak-ajak, anak sendiri gak pernah dilihat. Akhi kemana aja kemarin taklim, gak pernah kelihatan di masjid.
teman dilihat, anak nggak pernah diajak. Ukhti, jilbabnya yang syar'i dong, panjangin dikit. Ukhti ditanya, anak sendiri nggak berjilbab. Apa Anda mau menarik orang lain ke surga sementara keluarga Anda didiamkan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita cara menerapkan pola ajakan ini sehingga anak ke orang tua baik, orang tua ke anak jadi baik. Kadang-kadang anaknya sudah bagus, orang tuanya masih jauh. Bagaimana mengajak orang tua supaya dekat dengan nilai-nilai kebaikan tadi? Kadang-kadang orang tuanya sudah bagus, anaknya masih sulit. Bagaimana menarik anaknya dekat dengan kebaikan-kebaikan tadi? Kadang-kadang keluarga sudah bagus, tetangganya belum. Bagaimana mengajak tetangga supaya mendapatkan kebaikan yang disebutkan tadi? Inilah yang kemudian kita turunkan dengan harapan insya Allah kita semua bisa bersama-sama bekerja bersinergi untuk masuk ke dalam surga. Dan tidak cukup dengan amin, harus tahu caranya. Nah, maka turunlah kemudian satu ayat. Dari ayat ini turun istilah yang disebut dengan dakwah. Dakwah asalnya dari kata da'a, yad'u. Perintahnya disebut dengan ud'u. Ud'u. Saya ulang. Dakwah dari kata da'a yad'u. Da'a berdakwah. Da'a yad'u da'watan wa du'aan. Dakwah. Saya belum bahas apa itu dakwah. Tahan sebentar. Perintahnya disebut dengan ud'u, ayo dakwah. Ayo dakwah. Kalau ada perintah ayo dakwah dalam Al-Quran, berarti secara otomatis kita itu umat dakwah. Maaf, orang tua itu pendakwah karena dakwah kepada anaknya. Anak dakwah kepada orang tuanya. Keluarga dakwah pada tetangganya. Antum karyawan muslim, ketika antum ke kantor, antum adalah karyawan pendakwah. Antum dai. Dai, bagaimana mendakwahkan risalah Islam supaya sekantor bisa bersama-sama ke surga. Antum umat dakwah. Guru itu dai. Bukan cuma orang yang ceramah di masjid, kita itu dakwah, kita itu umat dakwah, semuanya pendakwah. Karena semua diharapkan bisa masuk ke dalam surga. Cara masuk surga adalah dengan membangun relasi satu dengan yang lainnya. Cara relasi terbaiknya adalah dakwah. Kata kerjanya disebut dengan da'a. Kata perintahnya disebut dengan ud'u. Turunlah kemudian Quran surah ke-16 ayat 125. Menyampaikan kepada kita bagaimana fikih dakwah yang baik sehingga bisa bekerja sama masing-masing mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru pengantar sampai sini. Kita baru bahas materi fikih dakwah. Jadi saya ingin Anda paham kenapa kita mesti belajar materi ini. Jadi kalau Anda sudah belajar materi ini tapi tidak membuat Anda lebih baik, berarti cuma dua masalahnya. Pertama, Anda tidak serius. Atau yang kedua, saya tidak pandai mengajarkan Anda sehingga Anda harus mencari guru lain yang lebih baik untuk mengajarkan Anda semua. Tapi kalau semua pengorbanan kita sudah disisihkan sampai berada di sini, belum juga Anda mau masuk ke dalam surga, dengan cara apa lagi Allah mengundang Anda masuk surga? Ini hari Sabtu, weekend. Bahkan orang Jakarta bergerak ke Bandung, ada yang liburan, ada yang macam-macam. Pertanyaan saya, maaf ya, kenapa cuma Anda yang disentuh untuk berada di sini? Anda bisa memilih tempat lain. Bisa berekreasi, ke Tangkuban Perahu, ke tempat lain, ke macam-macam. Pertanyaan saya, kenapa Anda mesti ke sini? Kalau Allah tidak melembutkan hati Anda dan meringankan langkah Anda, mustahil Anda hadir di sini. Saya punya prasangka baik kepada kita semua, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan keadaan kita pada saat ini, Allah menginginkan kita semua masuk ke dalam surganya. Ini poinnya. Maka dari itu jangan sia-siakan. Sekarang kita akan bahas caranya, bagaimana cara kita bersama-sama untuk bisa masuk ke dalam surga bergandengan. Berita baik yang Nabi menyampaikan, semua umatku, kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umatku akan masuk surga. Jadi semua umat Nabi Muhammad SAW insya Allah akan masuk surga. Tapi maaf, kalimatnya belum selesai. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada di antara kita misalnya, na'udzubillah, tidak masuk ke dalam surga, maka sesungguhnya bukan dia tidak berpeluang ke surga, cuman dianya nggak pengen ke surga. Itu masalahnya. Ya. Apa artinya fikih? Paham. Sudah kita bahas? Apa artinya dakwah? Belum kita bahas. Kita baru bahas dakwah itu jembatan untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Cara bersinergi untuk masuk ke dalam surga.
Wal 'asr, demi masa waktu yang saya berikan kesempatannya. Innal insana lafi khus, setiap manusia beraktivitas cuman sayang dia rugi. Illal ladzina amanu, yang tidak rugi itu satu kalau dia punya iman. Wa amilus salihat, kemudian imannya mengajak dia beramal soleh. Maka muncullah kalimat surga pertama di Quran. Quran surah 2 ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang yang beriman plus beramal soleh, maka dia berpeluang masuk surga. Kita bertanya, ya Allah, kami beriman, kami ingin bersama-sama beramal soleh, bagaimana caranya? Kata Allah, tawasau bil haq. Ayo kalian bekerja sama, saling mengajak, saling menasehati, saling mengingatkan bil haq, pada hal-hal yang Allah benarkan untuk diikuti. Yang Allah benarkan untuk diikuti ada 3 bagian. 1 ibadah, 2 muamalah, ketiga akhlak. Maka kalian bekerja sama untuk beribadah yang baik. Kalian bekerja sama untuk bermuamalah yang baik. Kalian bekerja sama untuk berakhlak yang baik. Ya Allah, bagaimana caranya? Maka turun ayat ud'u ila sabili rabbika dan seterusnya. Quran surah 16 ayat 125. Caranya disebut dengan dakwah. Jadi kalau kita simpulkan, dakwah itu adalah cara atau perangkat untuk mengajak dan bersinergi. Cara atau perangkat untuk mengajak dan bersinergi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi meraih surga yang dicita-citakan. Demi meraih surga yang dicita-citakan. Tolong pahami dengan baik ya, sekali lagi ya. Kalau kita sudah bicara tentang dakwah ini, maka materinya akan sangat luas, luar biasa. Hati-hati. Tapi dari yang luas ini, kemudian Al-Quran memberikan beberapa penekanan. Penekanan pertama, hati-hati ya, ingat benar, Allah sediakan surga terbuka bagi siapapun yang ingin memasukinya. Sekali lagi, jangan pernah soleh sendirian, karena Anda pun menjadi soleh, itu pasti ada peran orang-orang di sekitaran Anda. Karena itu kita punya tugas untuk berbagi dengan sesama, bersinergi, mengajak, mengingatkan supaya kita bertahan dalam kebaikan untuk meraih surga yang kita cita-citakan. Nah, sekarang kita akan bicara bagaimana caranya. Karena tidak sedikit orang ingin berdakwah tapi salah langkah dalam dakwahnya, bahkan sampai Allah menurunkan ayat khusus supaya orang-orang ini bertobat dari perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan nilai dakwah. Contoh. Ada yang diluruskan oleh Al-Quran di Quran surah ke-6 ayat 108. Sikap saling mencela itu bukan dakwah. Awas, hati-hati, sikap saling mencela itu bukan dakwah. Bahkan ayat ini turun untuk melarang kita mencela orang-orang yang belum beriman. Jadi kalau dalam bahasa usul fikih namanya mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya. Mencela orang belum beriman saja tidak diperkenankan, apalagi mencela yang beriman. Anda mengajak orang lain untuk beribadah dengan baik, tapi caranya dengan mencela orang itu, maka Anda tidak diakui oleh Al-Quran sebagai umat pendakwah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha min ghairi ilmin adwan min ghairi ilmin. Hei, jangan orang-orang yang beriman, jangan kalian mencela orang-orang yang belum beriman dalam rangka berdakwah pada mereka, tapi kalian mencela mereka sehingga mereka balas mencela Allah karena ketidaktahuan mereka tentang kebenaran akan Allah Subhanahu wa taala. Datang Anda misalnya tiba-tiba ke tempat agama lain, begitu masuk ke dalam tempatnya atau dari luar mengatakan sambil demo, "Oi, ajaran sesat, kamu salah, Tuhan yang benar ini." Itu tidak diperkenankan. Di Indonesia diakui ada 5 agama sampai 6 agama kepercayaan. Tiba-tiba Anda merasa saya muslim, benar. Itu benar. Iya, kita harus yakin Islam itu yang paling benar. Tapi kebenaran itu jangan sampai kemudian kita mencela yang lainnya. Ajak mereka dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Tunjukkan keindahan nilai-nilai Islam. Makanya saya katakan, kalau ada orang-orang kemudian mengajak berdakwah untuk memperkenalkan Islam tapi dengan cara-cara yang kasar, itu sudah bisa dipastikan menyalahi ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Quran surah kedua ayat 256. Paling kiri sebelah bawah. Awas, karena ini marak nih sekarang kita dapatkan di lingkungan kita. Kita ingin tunjukkan bahwa itu kurang tepat.
La ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang untuk memeluk ad-din. Ad-din itu Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Tiba-tiba ada orang Islam maksa orang lain untuk masuk Islam. Kata Allah, saya tidak akui itu. Anda berdosa memaksa orang masuk Islam. Baik paksaan yang halus, apalagi dengan cara yang kasar. Ya Allah. Maaf, bagaimana cara memaksa yang halus? Datang ke daerah, kasih supermi, kasih obat, dosisnya naikin. Begitu minta lagi kecanduan dengan dosis. Kalau tidak masuk Islam, kamu nggak akan saya kasih obat. La ikraha fid din, dosa. Datang ke tempat, ke daerah yang jauh-jauh, butuh makanan. Dia menanti-nanti makanan, datang Anda bawa supermi, bawa sarung. Kalau nggak masuk Islam, nggak ada Indomie. Tapi kan Indomie itu umum. Bukan, ini Indomie Islam. Ayo, mau masuk Islam? Syahadat baru saya kasih. Itu bukan dakwah. Jadi dengan cara halus saja dilarang, apalagi yang kasar. Tembak sana, bom sini, masuk Islam. Kalau enggak saya bom. Ada yang salah. Tuh kejadian di Jalan Tamrin tuh, bom Jalan Tamrin. Saya sedang di Lampung. Tiba-tiba meledak. Duar. Ditanya saya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Lain. Jadi mustahil ada ngebom tempat agama orang lain, ngebom ini, itu mustahil. Itu pasti ada yang salah dalam dirinya. Demi Allah saya katakan, cukup Anda membaca An-Nisa ayat 92, maka Anda tidak akan pernah menggerakkan tangan Anda untuk melukai orang lain, apalagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada orang beriman, maka akibatnya, konsekuensinya neraka jahanam saya siapkan untuk dia. Siapa di antara orang beriman yang bercita-cita masuk neraka jahanam? Mustahil. Maka satu dalam konteks berdakwah ini ada beberapa bagian yang penting kita luruskan dalam rangka mengajak orang lain tawasau bil haq. Bagaimana caranya? Fenomena-fenomena kekinian itu mesti diluruskan. Ada hal-hal yang tidak tepat menurut keinginan Al-Quran. Contoh kedua, ini antara muslim dengan non-muslim. Sekarang muslim dengan muslim. Buka Quran surah ke-48 ayat 29. Quran surah 48 ayat 29. Hati-hati. Bagian pertama tadi saja, itu dampaknya luar biasa, Pak. Sampai ke hewan diikut-ikutin. Saya punya pengalaman nyata saat di Mekah. Itu ada orang yang dapat masukannya yang luar biasa kuat tuh pelan-pelan tuh. Memperbaikinya pelan-pelan, kita arahkan pelan-pelan. Sampai burung jadi korban. Saat kami di dekat Mekah, dekat Masjidil Haram, tiba-tiba ada burung-burung datang, kata orang ini, Ustadz, kenapa di Mekah ada burung gereja? Burung gereja. Saya bilang, Pak, itu mu'alaf. Maksudnya ada beberapa bagian yang saking masuknya ke dalam dirinya, ada hal-hal yang tidak mudah, bahkan binatang pun jadi permainan dalam kehidupan. Quran surah 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Rasul. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku umatnya. Ma'a itu dalam ilmu nahwu disebut dengan wawul ma'iyah. Ma'a bisa pakai wawu, bisa langsung pakai ma'a. Kalau pakai wawu itu bisa makna, tapi kalau ma'a itu langsung dengan lafadznya. Ma'a bisa diartikan dua, ma'iyah itu. Bisa langsung berada di sampingnya atau tidak berada bersamanya secara fisik, tapi mengikuti tuntunannya. Walladzina ma'ahu kita artikan, dan orang-orang yang mengaku bersama Nabi, baik hidup ketika Nabi SAW hidup ataupun setelah Nabi wafat, tapi mengaku mengikuti tuntunannya. Kita singkat bahasanya dengan yang mengaku umatnya. Al-Quran menurunkan indikator-indikator bagi orang-orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak masuk pada indikator dan kategori itu, berarti ada yang kurang tepat dalam pengakuan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada al-kuffar. Apa itu kufar? Tuh, kafir. Padahal di Quran ada 3 kata kafir. Awas Anda salah baca, bisa keliru Anda. Quran tidak bisa dipahami dengan semata terjemahan. Anda mesti belajar dengan baik. Di Quran tuh ada kafaru, ada kafirin, ada kufar, itu beda.
Kalau kafaru itu perbuatan yang menyimpang. Bukan hanya non-muslim, orang Islam pun bisa menyimpang. Contoh, non-muslim tidak sholat menyimpang karena memang tidak ada imannya. Ada orang mengaku Islam gak mau sholat. Ada yang begitu? Nah itu perbuatannya, bukan orangnya. Perbuatannya disebut kafar, menyimpang. Non-muslim tidak zakat karena gak ngerti syariatnya, menyimpang. Ada orang Islam sudah mencapai nisab gak mau zakat. Ada orang kaya gak mau zakat. Ada, itu perbuatannya disebut kafar. Jamaknya kafaru. Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kafar. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat, kamu zakat, kamu infak, kamu akan kami tambah nikmatnya. Tapi kalau kamu kafar, kamu menyimpang, dia tidak keluar dari Islam, tapi dia tidak mengerjakan nilai-nilai keislaman yang dianutnya. Kamu muslim tapi nggak mau sholat. Begitu dengar azan, telinganya ada sumbatan. Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adanihim waqra. Di telinganya ada sumbatan sehingga suara azan tidak sampai menembus telinganya. Kedengaran tapi nggak ada respon. Tapi kalau Piala Dunia ketahuan. Sampai besok nanti Ahad sudah punya rencana. Piala Dunia belum muncul sudah ketahuan. Wah, Prancis melawan Kroasia. Prancis kemarin menang 1-0 lawan Belgia. Wah, kemudian Kroasia menang 2-1. Golnya injury time. Sampai itunya hafal. Prediksinya sekian. Tapi panggilan adzan nggak kedengaran. Ini kamar dia, rumahnya. Ini menara masjid tinggi. Speaker masjid ke kamar dia begini. Nggak kedengaran. Hayya 'alas shalah. Udah tahu. Nggak masuk. Ada yang salah. Ada yang keliru dalam dirinya. Nah itu kafar. Jamaknya kafaru. Kalau kafirin, umumnya secara umum itu dipahami orang-orang yang belum beriman. Tapi tidak menyakiti orang Islam pada umumnya. Cuma suka ngajak, menyakiti enggak, cuma ngajak. Contoh, zaman Nabi ada sekelompok datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berperang. Sudah gantian aja, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kami. Begitu sudah terjadi dialog seperti itu, Nabi diam, turun satu surah sekaligus. Qul ya ayyuhal kafir. Katakan, hei orang-orang kafir. Jamaknya kafirun. Kafir itu bahasa sopan Pak Bu. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kata kafir. Kafir itu dari bahasa Arab. Kafir. Orang-orang yang masih terhalang. Kalau dalam bahasa singkatnya, masih menutup diri, belum mau menerima hidayah. Hei orang-orang yang masih belum terbuka, belum mau menerima hidayah, katakan Muhammad pada mereka, la a'budu ma ta'budun. Tidak usah saling bergantian. Toleransi yang paling bagus itu kamu ibadah, masing-masing kami ibadah. Kalau mau ikut alhamdulillah, kalau tidak nggak usah maksa, biarin sama-sama bebas aja. Lakum dinukum waliyadin. Tapi hebatnya mereka nggak marah dikatain kafir. Orang Arab, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lainnya paham bahasa Arab, mereka ngerti bahasa Arabnya fasih, disebut kafir nggak marah. Qul ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, biasa aja. Belum pernah saya baca buku tafsir mengatakan misalnya ketika mereka disebut hei orang-orang kafir, tiba-tiba Abu Jahal berkata apa? Tidak ada. Mereka terima. Yang paling hebat orang sekarang nggak bisa bahasa Arab, bukan orang Arab, bahasa Arab berantakan, disebut kafir, marah. Hei kafir, kata siapa? Oh. Nah, itu barangkali cara kita menyampaikan yang harus dikemas dengan cara yang lebih baik. 3, itu namanya maaf, cuman suka ngajak-ngajak. Nyakiti sini enggak, cuman ngajak Muhammad ngajak. Jadi kalau ada sekarang, antum ada CFD nih, ya, Car Free Day, datang berangkat. Maaf ya, car-nya sih free, tapi yang lainnya tidak. Ada orang bawa biskuit, tiba-tiba datang kepada Anda, saya minta waktu 15 menit saja gitu kan. Ternyata keyakinan yang Anda miliki begini. Katakan, maaf Pak, Bapak terlambat. Yang seperti Bapak 15 abad yang lalu sudah ada. Memang nggak menyakiti saya, cuman Bapak ngajak. Bapak terlambat, Bapak telat. 15 abad yang lalu sudah ada, jauh sebelum Bapak, ya. Kita masing-masing aja, ya. Kalau Bapak ingin ikut kepada Islam itu indah Pak. Islam nggak pernah paksa orang. Islam menawarkan kita untuk ibadah. Islam menawarkan kita berbagi. Islam ajak sholat. Bapak kalau ingin masuk Islam, ayo Pak. Saya syahadatkan sekarang. Kalau tidak, nggak usah ngajak-ngajak. Jadi kita akhirnya yang berdakwah kepada dia. Nah, kalau digabungkan perilaku yang menyakiti dengan orang-orang yang menzalimi, orang ini merencanakan menyerang orang Islam, mau membunuh orang Islam, mau macam-macam, perilakunya buruk, maka kemudian kalimatnya dirubah jadi kuffarun. Nah, kalau pada kuffar ini mesti tegas.
Ada orang mau mencuri, Anda tegas. Ada orang merampok, tegas. Nggak ada orang merampok didiamkan. Datang, tiba-tiba bawa senjata. Mau apa? Merampok. Aduh, ambil aja. Nggak ada. Orang ngambil makanan Anda pertahankan. Orang mau ngambil iman Anda, masa Anda diam saja? Makanya wajar, kalau dalam kalimat ini, keras itu wajar. Wajar, tegas dalam pengertian tegas. Negara diserang, kita pertahankan, bela negara. Agama kita diserang, kita bela agama kita dengan cara yang sesuai dengan apa yang kita terima dari mereka. Mereka menyerang dengan tulisan, nanti kita akan bahas bagaimana cara memperbaiki itu semua. Mereka menyerang dengan makanan, bagaimana kemudian kita memperbaiki itu semua. Sampai ketika mereka menyiapkan dengan persiapan fisik, maka bagaimana syariat menuntun kita dengan melawan dengan cara yang terbaik. Paham? Tapi maaf, saya akhiri dulu. Ruhama'u bainahum. Tadi muslim ke non muslim, sekarang muslim dengan muslim. Orang-orang Islam yang baik itu kata Quran, kalau mereka mengaku pecinta Nabi, mengaku umat Nabi, maka mereka akan saling menyayangi dengan sesama muslim. Pertanyaan saya, duhai Anda yang ingin masuk ke dalam surga, yang rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, sudah berapa lama Anda mengamalkan ayat yang sangat singkat tapi isinya padat itu? Mana bukti saling menyayangi itu? Orang kebakaran, ini malah videoin. Terjadi kebakaran, live. Anda apa yang Anda kerjakan? Tetangga kebanjiran, Anda mancing. Ya Allah. Sekarang kan begitu. Ada yang hilang, padahal hadisnya hafal. Mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh. Kalau satu sakit, yang lain merasakan. Coba cek. Silakan teman-teman, coba lihat diri kita sendiri. Ruhama, mana kata ruhama itu? Kita sudah banyak menggaungkan Quran Sunnah, tapi isinya jarang muncul ke permukaan. Gara-gara kunut saling serang. Yang kunut begini, yang tidak kunut begini. Allahu Akbar. Akhirnya yang kunut gak ke masjid, yang tidak kunut gak ke masjid, kosong masjidnya. Padahal kalau kita kaji dari dulu, Allahu Akbar, ulama kita biasa-biasa aja. Ada Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad tidak kunut. Imam Syafi'i di belakang Imam Ahmad, sama-sama tidak kunut. Silakan cek Imam Syafi'i kunut di tempat imamnya Abu Hanifah setelah wafat. Datang ke tempat Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifahnya sudah wafat. Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah. Meninggalkan murid. Begitu kemudian datang ke markas yang ingin belajar, tiba-tiba sholat subuh, Syafi'i jadi imam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah jadi imam. Muridnya berkata, kita akan menang nih, pasti kunut. Ternyata beliau tidak kunut. Muridnya berkata, ya imam kenapa tidak kunut? Kata Imam Asy-Syafi'i, saya menghormati pendapat Imam Abu Hanifah yang mempraktekkan tidak kunut di tempat ini. Dulu itu nggak ada masalah. Yang kunut benar, yang tidak kunut benar. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Ini gara-gara naik pernah terjadi Pak. Gara-gara dari i'tidal ke sujud. Suami pakai lutut duluan, istri pakai telapak tangan duluan. Ribut semalaman gak tegur sapa. Tuh. Gara-gara i'timad itu menyandarkan tangan saat bangkit dari sujud naik ke atas. Ada yang begini, ada yang terkepal begini. Karena mempertahankan mengepal dengan mempertahankan begini, dua-duanya tidak tegur sapa. Anda bisa bayangkan. Padahal saat yang bersamaan dia mengatakan saya Quran, saya ikut sunnah, saya ngaji ini, saya ngaji itu. Di mana Quran dan sunnah ditempatkan dalam jiwa Anda? Kalau benar-benar demikian, maka akan ada sifat-sifat nilai kebaikan yang hadir dalam kehidupan kita. Maka kalau Anda dengan non-muslim saja bersikap baik, bagaimana dengan sesama muslim? Boleh beda, silahkan pada yang dibenarkan dalam perbedaannya. Dan itulah yang akan kita keluarkan, bagaimana kita menerapkan fikih dakwah dalam kehidupan kita, seperti apa contoh-contohnya, itu yang akan kita keluarkan dalam pembahasan kita. Hanya sayangnya waktu saya tinggal 10 menit lagi. Kita belum bahas tentang dakwahnya. Kita buka satu ayat dulu, dan 10 menit ini kita maksimalkan. Nanti kita jawab satu persatu kalau ada pertanyaan dalam 5 menit ke depan.